Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman subscriber dan juga seluruh teman-teman viewer dimanapun Anda berada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini telah kita nikmati segala nikmat rahmat Tuhan, sehingga pada malam hari ini saya dan juga semoga seluruh teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lain dan tidak bukan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya berada di salah satu desa. Ada permintaan masyarakat setempat saya untuk memasuki lokasi ini, dan di sini ada semacam sebuah gerbang ya. Ada pohon bambu di depan saya. Nah, di sini rumpun begitu besar, tapi ukuran bambunya tidak terlalu besar, tapi jumlah bambunya sangat banyak. Di sebelah belakang pohon bambu ini adalah jurang, dan di sini ada akses masuk. Konon ataupun cerita masyarakat itu sering mendengar ada suara anak gadis ya, suara sekali lagi anak gadis yang menangis tersendu-sendu. Itu sering terdengar di sini katanya. Dan juga ada beberapa masyarakat yang pernah menjumpai sosok gadis ini. Namun ceritanya dia itu bongkok, badannya tidak lurus ya bro. Jadi masih gadis tapi dia kayak orang yang sudah tua. Apakah malam hari ini saya akan beruntung bertemu dengan sosok gadis? Sosok ya, sekali lagi sorry bro, saya masih merokok. Sosok gadis yang bongkok dan suka menangis di sekitar sini. Apakah nanti akan terjadi sebuah interaksi atau barangkali akan terjadi penampakan, saya tidak tahu. Saya akan coba masuk ke lokasi ini. Sekali lagi, di sebelah kiri saya adalah jurang. Ini jurang. Nah, jurang cukup dalam di sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku sudah ada yang hadir bro. Sosok lama yang suka ganggu saya kalau saya di area kebun bambu itu. Aduh. Kipi ceritanya ki. Aduh, bro. Di jurang di pohon bambu ada sepasang mata, tapi jauh di bawah jurang sana. Sorry bro, saya nggak terlalu shoot cahayanya ke sana, soalnya suka ngamuk-ngamuk kalau disenterin. Oh. Kipi bro, aduh. Baru mulai malah aku udah kehilangan rasa percaya diri saya. Jadi mohon maaf ya kalau jenis-jenis yang ini, aduh, nggak yakin banget saya. Apalagi ini di kampung orang. Bentar bro, aku harus menenangkan diri dulu. Tapi dia jauh di jurang sana, sebelah kiri. Ini kita akan lebih ke bawah kanan, tidak ke kiri ya, karena treknya basah. Soalnya ini masih agak gerimis juga dari tadi. Di wilayah sini tuh hujan katanya. Oke, sebelum saya melanjut, sambil menunggu saya benar-benar kondusif dulu ya bro. Mohon maaf, maklum ya, saya punya trauma soalnya soal si mata merah itu. Jadi sambil bercerita dulu, untuk lokasi ini itu
di akses ini tuh suka ada suara tangisan, tapi suaranya lebih ke anak-anak. Tapi ada yang pernah berjumpa memang sosok anak-anak tapi agak bungkuk gitu. Itu menurut informasi yang kita dapat. Sekali lagi, apakah saya akan beruntung berjumpa dengan si gadis bungkuk ini, atau setidaknya saya bisa mendengar suara tangisannya seperti apa atau gimana, kita belum tahu. Tapi nyali saya benar-benar down. Oke, aku agak deg-deg biar bro, takutnya si mata merah akan mendekat ke sini. Saya coba maju dulu ke sebelah agak kanan ya, tidak opsi ke jurang, posisi jurang licin juga di sana. Apakah saya akan beruntung bertemu dengan si gadis? Ada namanya sih bro, ada namanya gadis itu menurut warga masyarakat sini, ada namanya, tetapi saya tidak akan menyebutkan namanya. Takutnya ada kesamaan nama di kampung ini, takut menjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kehidupan sosial masyarakatnya. Oke, tempatnya memang gimana ya bro, kebunnya basah juga. Semoga nggak hujan lagi karena saya mendengar suara glugur-glugur atau geluduk. Oke bro, bagaimana kualitas gambarnya sampai di sini? Wah, aksesnya malah belok ke kiri bro. Ini jalurnya malah ke kiri, ke arah jurangnya. Oke, saya mendengar ada gerakan di areal pohon bambu di atas. Oke, saya mendengar seperti ada yang berlari-lari. Di belakang pohon bambu ini saya merasakan ada sebuah pergerakan. Dia seperti mondar-mandir ke kanan dan ke kiri, itu menurut apa yang kita rasakan di sini. Oke, makin kencang dia kayak bergerak-gerak gitu. Oke bro, saya bergerak sangat pelan dulu bro. Ini aksesnya ke arah sini. Aku agak mencoba untuk waspada, soalnya saya mendengar pergerakan di balik rumpun bambu ini. Dia seperti berlarian ke kanan dan ke kiri. Ada apa di balik rumpun bambu ini? Coba kita lebih cek lagi.
Ini seperti ada gerbang lagi di sini. Sebelah kanan adalah jurangnya. Di sini ada areal pohon bambu. Aku melihat ada sesuatu di depan sana, tapi di atas, di jurang. Saya coba fokuskan dan oke bro. Dia berdiri di pucuk pohon bambu bro. Perhatikan bro. Gimana bro, sampai di teman-teman gak bro? Oke bro, tuh bro, di pucuk pohon bambu. Dia menghadap ke kanan. Ini zoom, sudah saya zoom. Dia menghadap ke kanan bro. Di samping pucuk pohon kelapa, di sebelah kirinya pohon kelapa, dia berdiri di atas pohon bambu, di pucuk. Oke bro, terlihat bro. Dia di atas jurang ya bro. Ini di bawahnya jurang. Tinggi banget. Oke, ini di depan saya jurang. Dia di atas sana. Ada suara lagi sebelah kanan. Oke, di sebelah kanan sini, di belakang ini masih ada kayak gerakan-gerakan gitu. Kita cek sebelah sini. Saya belum mendengar suara lain selain suara kayak suara langkah di balik pohon ini. Oke, ini bagian belakangnya. Di sini kayak luas gitu. Semoga saya tidak berhalusinasi kalau lokasi ini luas. Ini luas. Betul, ini luas. Jadi bro, kameranya zoom in ataupun zoom out secara otomatis. Ini luas di sini luas dan ada sesuatu. Bukan bro. Saya udah kadung terlalu parno di sini. Oke, masih turun ke bawah, masih jauh ke bawah sana. Penuh dengan areal pohon bambu bro. Jalannya agak menurun soalnya di sini. Saya benar-benar udah terlalu tegang. Sorry, saya agak kesulitan menyampaikan seperti biasanya ya bro. Ini ketegangan saya udah beda banget. Ini menurut info masyarakat, katanya kalau turun terus itu akan ke sebuah sungai kecil, dimana sosok gadis bungkuknya itu suka ada di area sungai katanya.
Dia sering nampak di sana. Kadang kalau warga lewat sini juga sering mendengar suaranya dari arah aliran sungai yang kecil itu, tapi katanya agak dalam atau kayak jurang gitu di belakang area pohon bambu. Terus lalu ke bawah lagi itu ada sebuah ladang yang sering warga itu beraktivitas di ladang. Akses pulangnya itu lewat sini. Kalau lagi musim panen itu katanya suka padi yang habis dijemur lalu malamnya ditungguin, karena sering ada kasus padi yang udah dijemur itu dicuri. Jadi mereka jaga, diinep ya, menginap, ditungguin, lalu kalau udah kering mereka bawa pulang. Nah, kasus pengalaman pertama yang lihat itu katanya itu pada waktu jaga padi. Nah, malamnya mereka mau pulang ambil keperluan. Nah, di jalur ini itu dengar suara tangisan-tangisan gitu, dan juga pernah ada yang lihat sosok gadis kecil bungkuk, tapi dia mondar-mandir di area sungai kecilnya. Nah, kita sudah hampir sampai. Sorry bro, aku udah terlalu ketakutan kayaknya gara-gara si mata merah tadi di awal live masuk lokasi ini. Kaget saya, mak terdep gitu loh bro. Pas belok langsung lihat itu kan, astagfirullahaladzim. Sisi bro. Oke, di sini ada semak pohon salak. Ya, semak pohon salak. Saya sudah mendengar suara aliran sungai kecilnya. Sung bro. Meri. Sorry bro, suara saya mengagetkan. Saya kaget soalnya ada suara kayak benda jatuh. Nah, ini sungainya aneh ya bro. Jadi sungainya itu kecil banget, ngublang gitu, kayak sebuah amblas gitu, tapi ada airnya. Di sebelahnya itu ada ladang atau sawah. Nah, katanya di sini nih bro. Jadi anehnya ini di sini lebar, tapi tempat airnya kecil banget. Nggak bisa disebut sebagai sungai ya di sini ya. Itu katanya suka di sekitar sini. Oke, cek lokasi. Di sekitar sini kah? Si bro, kayak ada suara-suara gitu. Apakah saya berhalusinasi? Aku dengar suara lirih, kayak agak jauh gitu suaranya. Suaranya lirih agak jauh gitu. Si bro, saya harus berputar-putar dulu bro. Mohon maaf, saya tidak mau dikagetkan soalnya. Suaranya jauh bro, suaranya jauh. Saya sih nggak yakin juga, katanya kalau suara jauh itu berarti dekat. Saya nggak yakin juga. Tapi karena ada cerita seperti itu, jadi saya coba terus berputar-putar ya bro. Sorry, kameranya terus berputar. Takutnya tiba-tiba ada di samping atau di dekat saya. Soalnya saya orangnya kagetan. Oke, saya dengar suara kerosak gitu, kayak ada langkah. Aduh bro, saya benar-benar udah merinding banget di sini. Tapi saya belum melihat sesuatu di sini. Cuma suara kayak merintih, lirih, kedengaran jauh tadi. Aduh, di mana ini? Saya belum merasakan ada yang dekat sih.
Menurut masyarakat sih di ini bro, di sumber air ini itu yang beberapa kali bisa digambarkan dia di sekitaran sini, tapi saya nggak melihat, cuma tadi dengar suara kayak merintih gitu. Kemana dia? Oke, barangkali mau berinteraksi atau mau menampakkan diri, barangkali, saya juga nggak tahu bro. Saya tidak ada metode penarikan ataupun pemancingan, tidak ada di sini. Oke, bro, saya kayak dengar sesuatu. Apakah teman-teman dengar? Sorry bro, soalnya dari awal saya udah ketakutan, jadi saya mungkin berhalusinasi. Karena di awal live kita sudah disambut mata merah, itu sesuatu banget. Soalnya saya punya trauma khusus di kasus itu. Mohon maaf, mungkin saya terlalu berhalusinasi malam hari ini. Saya kayak dengar suara tadi. Entahlah. Kayak ada yang lari tadi di sini suaranya sih. Aduh, aku parah nih bro. Aku parah banget di malam ini nih. Aduh, memori lama terlalu dimunculkan di kepala saya sehingga saya terlalu berhalusinasi. Oh, ya Allah. Saya nggak begitu khawatir dengan gadis kecil atau sosok ini. Bro, suaranya terlalu dekat, bro. Aku dengar. Teman-teman dengar nggak? Tolong saya dibantu. Apakah saya berhalusinasi atau memang saya dengar sesuatu? Kayak deket banget tadi suaranya. Sorry, mungkin teman-teman agak pusing karena saya terlalu bergerak-gerak terus kameranya. Mohon maaf. Sekali lagi, situasi saya yang lagi nggak jos. Aku masih di sumber mata airnya. Saya masih di sini di area kebun bambu ini. Bro, kayak ada benda. Kayak ada sesuatu yang nabrak gitu. Kayak kedebuk gitu. Tapi tidak ada pohon yang bergerak sama sekali di sini, ataupun ada benda yang jatuh, tapi kayak di atas, suaranya kayak di atas. Enggak di bawah suaranya, saya dengarnya suaranya masih kayak di atas, kedebuk tapi di atas. Wah. Kacau nih. Aduh, aku kacau. Sorry. Sebentar bro. Saya sudah terlalu parah ini. Saya mau ngerokok dulu. Saya harus tenang dulu. Agar konsentrasi saya bisa kembali. Sebentar bro. Sorry karena saya perokok ya. Sekali lagi mohon maaf bro. Saya perokok soalnya. Ini efek awal-awal live kacau, akhirnya gawat terus nih. Oke, nggak biasanya saya kayak gini. Bro, saya tungguin sumber airnya. Saya jongkok, saya tungguin dulu sambil saya menghisap rokok saya dulu. Astagfirullahaladzim. Jauh bro. Suara jauh.
Masih. Dengar bro. Aku dengar banget bro. Suaranya agak banyak atau terus nyambung gitu. Tapi jauh suaranya bro. Aduh. Kalau jauh berarti dekat. Kalau jauh berarti dekat. Ayolah. Kalau memang ingin nampak saja. Kita akhiri. Ayo. Tapi kayaknya kalau dia muncul saya nggak mampu tahan bro. Soalnya sudah terlalu ketakutan. Dia kayak berputar-putar di sekitar sini. Suaranya terus berpindah-pindah. Oke bro, di mana dia? Coba tunjukkan dirimu. Di antara rasa penasaran dan rasa takut saya ini wis bener-bener campur aduk bro. Aku belum pernah lihat sih sosok gadis bungkuk, belum pernah lihat saya. Belum pernah. Saya di sini cuma dengar suara-suara aja. Bro. Tadi aku melihat ada merah lagi di depan sini. Bro. Ada yang lihat nggak tadi? Aku lihat tadi bro. Bro, kayak di belakang saya bro. Suaranya kayak di belakang saya bro. Kayak deket banget bro. Allahu Akbar. Wujud. Sorry bro. Allahu Akbar. Di mana dia? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ini di mana ini? Sorry bro, aku nggak kuat bro. Sorry bro. Aku merasakan dia kayak di sekitar saya gitu bro. Sorry, saya tidak bisa menggambarkan. Dia nggak mau muncul di kamera saya barangkali. Di mata saya juga saya nggak lihat apa-apa di sini. Saya nggak melihat, saya cuma mendengar. Entahlah, apakah saya berhalusinasi atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya malam ini aku udah terlalu ketakutan. Sorry bro, saya mulai kembali ke posisi awal. Sorry bro, ini jalannya licin banget dan agak nanjak juga.
nggak ada yang ngikuti saya. Luar biasa bro, saya di lokasi benar-benar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kadang-kadang lebih baik yang nampak daripada yang nggak nampak bro. Baru dengar suaranya aja udah merinding banget bro, keringet dingin keluar semua. Mulai kayak agak pusing di sini. Oh, di atas bro, ada suara, ada suara. Aku mulai ambisi untuk melihat sosok gadis bungkuknya. Saya baru dengar suaranya aja udah kayak gini. Karena saya belum pernah lihat ya bro. Sebelum-sebelumnya juga belum pernah lihat penampakan gadis bungkuk, belum pernah. Apakah rupanya begitu menyeramkan atau gimana, saya juga nggak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa bro, saya benar-benar ketakutan malam ini, luar biasa. Ya, kita baru dengar suara tangisan aja udah seperti ini rasanya bro. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Oke, saya perlahan mundur bro. Apapun itu semua ciptaan Tuhan bro. Baru tangis saja aku udah kayak gini. Badan udah kayak dingin banget. Astagfirullahaladzim. Kayak ada suara Keratak gitu, kayak ada gerakan di atas di pepohonan, kayak ada suara-suara gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, semua mau numpang, semua mau muncul. Jangan kagetin. Jangan terlalu dekat juga, soalnya saya kaget, jantung saya bisa kaget. Sorry, saya memilih mundur bro. Itu pilihan terbaik ketika situasi seperti ini ya. Oke, semoga tidak berada di belakang saya. Ini aksesnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lihat nggak tadi bro? Ada yang ngeliat nggak tadi bro? Kayak sosok hitam gitu, bergerak lari cepat sekali ke arah sana bro. Kayak kecil, kayak pendek gitu. Dia bergerak ke sebelah sana. Apakah saya berhalusinasi? Entahlah. Ada gerakan tadi, kayak hitam gitu, kecil dia, kayak lari ke sebelah sana. Semoga itu bukan anaknya si mata merah bro. Aku mundur bro.
Shoot pohon di jurang tadi. Oke, saya nggak dengar suara lagi di sini. Oke, saya nggak lihat yang mengagetkan. Aduh, belekukan lagi jalannya. Aduh. Saya sampai ke gerbang bambu. Oke bro, saya sudah berada di gerbang bambu. Oke, semua aman. Saya tidak melihat yang begitu jelas malam hari ini. Sosok gadis bungkuknya saya nggak lihat juga, tapi saya dengar suara tangisannya doang. Tapi aku udah bener-bener nggak tahu. Mungkin malam ini saya lagi terlalu capek barangkali atau gimana, saya nggak tahu. Oke bro, saya mulai pusing soalnya. Mohon maaf, aku mulai agak pusing di sini. Nafas mulai berat soalnya di sini banyak pepohonan gitu. Oksigennya udah sedikit barangkali. Lalu banyak karbon dioksida. Di depan sana adalah jurang. Ini adalah pohon bambu yang tadi saya masuk, dan saya tidak terbawa ke tempat yang berbeda. Oke, ini kayak ada pintunya di sini, dua, kayak ada pintu gitu, ada akses masuk ke sana. Oke, sebelum saya drop malah pingsan nanti. Oke, kondisi mulai nggak bagus. Oke bro, saya off dulu bro. Saya sudah masuk di gerbangnya. Tinggal beberapa langkah lagi. Itu ada akses kayak jalan semen gitu di depan sana. Nanti saya keluar. Oke, saya berani balik badan setelah keluar dari area gerbang. Di depan ada jalan setapak. Ada lampu di depan sana, itu sudah ada beberapa pencahayaan. Terima kasih buat semuanya malam hari ini. Thank you. Mohon maaf tidak begitu memuaskan malam hari ini. Cuma saya sendiri di sini yang sangat merasakan sensasinya. Begitu menegangkan dan menakutkan sekali rasanya. Oke, itu ada rumah warga yang terdekat. Kita tadi parkir motor di sana. Dan saya akhiri, terima kasih, selamat malam. Sekali lagi, apapun itu, semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak patut kita sebagai manusia untuk sombong, karena ya baru dengar suara tangis saja kita udah kayak gini. Dan masih banyak hal lain, kebesaran Tuhan lain yang maha luar biasa. Wow. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan apabila ada kalimat dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman subscriber maupun teman-teman viewer dimanapun Anda berada. Sekiranya suka silahkan tinggalkan like-nya, sekiranya tidak silahkan tinggalkan dislike-nya. Berkomentarlah yang positif, yang bijak. Sekali lagi, ini adalah sebuah hiburan yang syukur bisa memberikan pengalaman dan pengetahuan untuk teman-teman.